Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen nyobain sebuah produk yang ini gue bener-bener tertarik banget. Karena ini jenis produk yang gue sebenarnya udah beberapa kali request ke brand berbeda ya. Tapi mereka sayangnya nggak masuk ke Indonesia si produknya ini. Sehingga sekarang ada dari TT Artisan yang akhirnya memasukkan sebuah aiming sight red dot untuk kamera. Jadi kalian bisa lihat ya, ini desainnya. Packagingnya simple banget, cuma kelihatan produknya aja. Tapi balik lagi, gue sangat excited karena kayaknya buat birding gitu ya, buat wildlife fotografi atau mungkin sport fotografi juga ya, selama kita pakai lensa-lensa tele mungkin ini bisa sangat membantu. Tapi video ini cuma buat unboxingnya aja, jadi kita nggak bakal experience panjang, mungkin nanti bakal ada reviewnya lagi. Tapi buat sekarang ya, mari kita lihat aja. Nama produknya gue nggak tahu apa, tapi ini dari TT Artisan. Cuma ini TT Artisan nih langsung tulisan Cina, jadi gue nggak tahu produknya apa. Dan ini agak-agak kotor-kotor dikit ya, kayak udah dibuka gitu kan. Ini TT Artisan. Build quality-nya bukan yang paling mewah, tapi harusnya lumayan oke gitu. Tetap build quality-nya masih plastik sih. Dan harganya memang nggak terlalu mahal ya. Dulu gua mau nyobain red dot itu, ada kalau nggak salah punyanya Tokina or something gitu ya. Itu harganya kayak sekitar 2-3 jutaan. Sedangkan di sini dia masuk dengan harga 1 jutaan doang si TT Artisan. By the way, kalau kalian tertarik, kita harus ada link afiliasinya di deskripsi. Jadi kalian kalau beli dari link tersebut, kita bisa dapat potongan juga gitu ya. Buat mensupport kita bikin konten terus ke depannya. Dan ya, ini ada switch-nya harusnya kalau kita pencet, gitu kan, langsung kayak buat cekeran. Jadi gue ngasih gambaran dulu sedikit di sini. Kayak di sini contohnya gue ada kamera Sony dengan lensa tele. Ini adalah TT Artisan juga, by the way. Jadi ya, tanpa disengaja gitu ya, kita pakai lensa TT Artisan juga, satu-satunya lensa tele kita di sini. Ini juga lumayan oke kalau kalian belum lihat reviewnya. Ini TT Artisan 500 mm. Dan kalau kalian birding atau semacamnya gitu ya, wildlife fotografi, sport fotografi dan semacamnya lah. Kalau kalian pakai EVF, kalian berfokus misalkan ada burung gitu di sana, kalian lagi motret, dia hampir memenuhi frame-nya, begitu dia terbang, itu susah banget buat ngejar. Karena ketika kita buka mata kita keluar dari EVF, itu buat kira-kira arahin kameranya, itu bener-bener buta banget gitu, setengah mati. Kecuali mungkin kalian udah punya feeling yang kuat gitu ya, udah melakukannya berkali-kali, mungkin udah terlatih. Tapi begitu awal-awal tuh itu susah banget, bener-bener butuh alat bantu yang mungkin ini adalah jawabannya. Karena beda kalau kalian pakai lensa zoom, begitu burungnya terbang atau subjek kalian pindah gitu ya, kalian tinggal zoom out, kejar, terus kalian zoom in lagi sambil ngejar gitu kan. Cuman kalau misalkan pakai lensa yang satu focal length aja, fix atau prime gitu ya, kayak gini, ya itu susah gitu. Kita matanya harus keluar dari EVF, terus ya kita mesti cari. Itu susah banget gitu buat sambil ngejar, dan mungkin ini bisa jadi jawabannya. Kita lihat di sini dia kayaknya pakai baterai. Di sini belum nyala, jadi kita masukin dulu ya. Ini ada tempatnya gitu. Cuma dia harus dicolok, jadi agak ribet sebenarnya di sini. Karena gue sih berharap dia baterainya internal aja kalau bisa gitu ya. Kalau ada improvement versi 2-nya baterai internal dicas pakai USB Type-C, itu akan sangat memudahkan. Di sini dia agak ribet nih. Tuh, nyoloknya juga dalam sih. Jadi kayak emang harus pakai beginian gitu ya. Dan dia tipe baterainya juga agak repot karena baterainya kayak jam. Walaupun di sini dikasih ininya sih teksnya, dia CR2032 jenisnya. Nah, kita langsung saja, ada baterai di sini gitu ya, kita taruh. Nah, kita akan buka lagi. Oh, dia langsung nyala ya. Kayaknya dia kalau dibuka langsung nyala kali ya. Dan tuh kalian bisa lihat udah ada red dotnya di situ. Cuma di atas kok kayak terang banget ya. Apa karena jauh ya? Harusnya dia deket begini kali. Tetap gede sih. Agak bingung juga gue ininya. Tapi ada pengaturannya. Nah ini bakal seru nih karena gue akan contohin dulu ya. Ini kalian bisa lihat juga dia buat ngeloknya lumayan enak. Dia pakai sistem yang tinggal kalian giniin aja gitu. Jadi nggak perlu puter-puter banyak. Dia langsung kunci. Kita giniin, tek, ke kananin, dan dia udah langsung kunci. Dan kalau kita mau pakai, ini seru banget sih. Enggak, ini rasanya sih seru banget di sini nih. Cuma dari atas tuh nggak begitu kelihatan karena kayak gede gitu, atau dia nggak fokus ya. Kurang lebih kayak gini nih gue kasih lihat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita bisa lihat dot sight gitu kan.
Dan di sini ada beberapa pengaturan. Ini sambil gue copot aja, kayak lebih susah kalau gue sambil taruh di atas kamera gini. Dia ada beberapa pengaturan, kalian bisa lihat ya. Jadi kita bisa pilih nih, mau green dot atau red dot gitu ya. Red dot sight gitu kan lebih sering namanya. Nah, dia berubah jadi merah, ini lebih seru. Mungkin berdasarkan kalian lagi hunting santai atau udah sebel banget gitu kan sama burung-burungnya nih. Ganas, berubah jadi merah gitu kan. Terus ada, gue tau nih, ada 2 tombol lagi, ini kayaknya brightness. Coba gue lihatnya dari sini nih, ini agak susah nih. Oh, brightness justru yang ini guys. Yang kiri, yang kiri mengurangi brightness, yang kanan menambah brightness gitu ya. Jadi gue akan coba untuk kasih lihat lagi nih, HUD lumayan menantang. Nah, ini gue akan tambahin brightness-nya tuh, ya kan. Sedangkan kita bisa kurangin, tek. Nah, jadi biar fokusnya tuh mesti tetap ke meja, baru dia kelihatannya bagus. Nah, kayak gitu. Nah, kita bisa nambahin brightness-nya gitu kan, tuh. Ya kurang lebih seperti itulah, kelihatan keren banget. Dan kalau kalian perhatiin memang kamera kebanyakan lokasi hot shoe. Tapi ini kalian harus perhatiin juga ya, jadi kamera kalian kalau nggak memberlakukan ini nih agak susah juga. Lokasi hot shoe itu biasanya di atas sensor gitu, tepat di atas sensor. Jadi kalau kayak gini, ya dia otomatis lurus gitu. Dan nantinya kita bisa tinggal atur aja gimana posisi kita yang biasa ngelihat. Terus ya kayak sniper gitu ya, dan juga orang-orang bersenjata kita akan atur si red dotnya ini bisa kita agak geser-geser, naik turun, karena di sini ada pengaturannya juga yang gua akan coba untuk kasih lihat. Dia harus yang fokusnya agak jauh ya, tapi ya biar kalian dapat gambaran aja lah. Ini kan soalnya terlalu dekat juga mungkin ya dengan mejanya, tapi ya red dotnya kayak gitu. Dan kita punya pengaturan nih, di sini harusnya left and right, kita bisa geser, nah kayak gitu tuh. Jadi seru. Kalian suka lihat nggak sih scene yang orang latihan sniper nembak melon tuh, terus dia ngatur si dot sight-nya juga. Nah tuh, kayak atas. Ini seru banget sih sebenarnya sih. Gua nggak sabar sebenarnya pengen birding ya. Cuma agak challenging juga sih birding lagi puasa. Tapi ini seru banget sih asli. Dan gue juga keren gitu ya di situ, kayak lagi. Anjay. Oke, jadi itu aja guys, sedikit impression. Seru, ini bakal seru banget karena gue dari dulu punya ketertarikan buat nyobain red dot kayak gini, red dot sight kayak gini buat birding. Kita lihat nanti efektivitasnya gimana, tapi dari impresi aja nih kalau gue kayak gini ya gampang gitu buat kayak ngejar burung, ngejar target gitu kan, kayak gampang. Misalkan dia lari ke sana tuh mata gue masih ngeliat gitu, masih banyak visual yang bisa gue tau lah pergerakan si subjeknya kemana gitu. Dan ditambah lagi ya poin kerennya aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi ini kayak mainan laki-laki juga gitu ya, bikin seru. Jadi ya itu aja kurang lebih. Silahkan ditunggu aja reviewnya. Gue juga nggak tahu mau ngomong apa lagi. Gue cuma bisa bergaya doang. Kayak gitu. Dan ya kalau kalian tertarik silahkan cek di deskripsi. Sama kita juga ada preset creature kalau kalian pengen foto-foto kalian saat birding dan lain sebagainya itu jadi terlihat lebih epic. Sama kalau kalian pakai iPhone 15 Pro dan juga 16 Pro, kita juga ada LUT profesional buat bikin iPhone kalian warnanya jadi kayak pakai kamera mirrorless. Dan ya, itu aja. Sponsor gue taruh akhir ya. Beda banget gitu. Tapi ya, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.